Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 23 Mei 2025 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang saya kasihi. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 15 ayat 12 sampai dengan 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepadaku dalam nama Bapa-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Di zaman dulu ada satu praktek yang disebut perbudakan. Orang-orang yang kuat, yang punya uang, dapat membeli manusia lain untuk dijadikan budaknya. Tentu dia bisa membeli karena ada yang menjualnya. Siapa yang menjual? Yaitu orang-orang yang mengambil kebebasan orang lain dengan kekerasan. Ketika orang tidak bisa melawan, maka orang-orang itu tertawan dan dijuallah menjadi seorang budak. Seorang budak harus taat pada tuannya, bahkan sampai mati. Seorang tuan dengan bebas bisa memukuli, menyiksa budaknya, bahkan juga menuntut nyawa dari budaknya. Praktek seperti ini tentu saja sudah dilarang oleh gereja. Ingat, Paulus pernah mengajukan Onesimus kepada temannya, meminta temannya menerima Onesimus seorang budak, bukan lagi sebagai seorang budak, tapi sebagai seorang sahabat. Di zaman sekarang praktek ini masih saja ada sebenarnya, meskipun agak terselubung. Kita lihat ada banyak orang yang punya uang, memperlakukan orang lain seakan-akan orang lain setingkat atau berapa tingkat di bawah dia. Hanya karena orang mungkin bodoh, mungkin miskin, mungkin lemah mentalnya. Mungkin belum mempunyai kesempatan seperti orang kaya dan orang yang berkuasa itu. Bahkan dalam soal perjodohan saja, seringkali orang yang sudah cocok untuk berumah tangga itu ditolak hanya karena sukunya berbeda, hanya karena agamanya berbeda, status sosialnya berbeda, macam-macam. Sebenarnya ini juga adalah semacam perbudakan, meskipun tidak sekejam zaman dulu. Yesus katakan hari ini, kamu adalah sahabat-sahabatku.
Sebab kamu tahu akan kehendakku. Menjadi sahabat memang tidak gampang. Itu beda dengan sekedar teman. Dalam bahasa Mandarin, seorang sahabat disebut pengyou. Ada dua karakter, ada dua kata. Pengyou. Kata peng ini konon katanya adalah kata yang nulisnya lama sekali. Kenapa? Karena kata peng ini terdiri dari dua kata yue. Yue itu bulan. Jadi perlu 2 bulan baru bisa nulis satu kata. Tentu ini candaan saja. Tapi mempunyai makna yang dalam. Yue juga bisa berarti bulan di langit. Jadi untuk menjadi seorang sahabat, kau tidak hanya mempersembahkan 1 bulan kepada temanmu itu. Kau harus persembahkan 2 bulan. Tentu ini bukan pekerjaan yang gampang. Pengorbanan yang luar biasa. Itu sebabnya mengapa menjadi sahabat itu tidak gampang. Perlu waktu yang panjang untuk menguji sifatnya. Maukah dia berkorban bagiku? Ketika saya senang-senang, dia ada di sekitarku. Ketika saya susah, dia pergi jauh-jauh. Maukah dia mengorbankan 2 buah bulan untuk saya? Artinya sungguh-sungguh berkorban. Bahkan nyawanya sendiri pun dia berikan. Baru bisa disebut seorang sahabat. Maka Yesus katakan, kamu bukan lagi hamba, kamu adalah sahabatku. Ketika kamu menuruti perintahku. Nah, di sini yang sulit diterima orang. Bagaimana seseorang bisa memerintah orang lain yang dia sebut sebagai sahabat? Di antara umat manusia saja, ada orang yang dijadikan pemimpin. Ada orang yang dipimpinnya. Yang memimpin boleh memberikan perintah. Apalagi Yesus, dia adalah Tuhan. Tentu saja dia bisa memberikan perintah. Dan perintah yang dia berikan tidak membuat kita susah. Perintahnya adalah, kamu harus saling mengasihi. Kamu bisa menjadi sahabatku juga karena aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku. Sama kan? Ketika kita mau menetapkan seseorang sebagai sahabat jiwa kita, kitalah yang menentukannya, bukan orang itu. Berdasarkan sikap orang itu kepada kita. Kita yang mengujinya, baru bisa kita anggap dia sahabat. Tapi apakah kita menjadi sahabat bagi orang itu? Dialah yang menentukan, dia yang memilih kita, dia yang menguji kita. Maka Tuhan mengatakan, kamu adalah sahabatku, karena Tuhan sedang menguji murid-muridnya. Apakah murid-muridnya mau dan rela menuruti perintah Yesus, yang adalah sahabat, guru, dan juga Tuhan? Coba kita simak perintah Yesus apa. Yesus tidak mengatakan, supaya kamu mengasihi aku, sahabatmu ini. Tidak. Yesus katakan, kalian harus saling mengasihi. Jadi tidak ada keuntungan yang Yesus tuntut dari murid-muridnya. Dia hanya meminta mereka saling mengasihi. Itu pun untuk kepentingan mereka. Ketika orang saling mengasihi, maka orang sanggup untuk berkorban, bersabar, dan memperhatikan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Itulah harapan Yesus untuk murid-muridnya. Yesus sudah menjadi sahabat kita dengan menyerahkan nyawanya sendiri untuk kepentingan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi sahabat Yesus yang benar? Selamat, ketika kita dibaptis, kita sudah memulai gerakan untuk menjadi sahabat ini. Semoga gerakan ini semakin lama semakin kental, semakin pekat, sehingga kita suatu hari kelak ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita boleh dengan bangga mengatakan, Tuhan, saya sudah berusaha maksimal untuk menjadi sahabat-Mu karena saya sudah mengasihi sesama saya. Sekalipun kadang-kadang saya harus berkorban. Semoga kita semua mampu menjadi sahabat yang benar bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Amin.
Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dan keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 23 Mei 2025. Terima kasih kepada Pastor Yandi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.